Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Mafiroh, NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pidana menurut KUHP nasional. Sistem pemidanaan merupakan jantung dari sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi masyarakat, merehabilitasi pelanggar hukum, dan mencegah kejahatan di masa depan. Di Indonesia, hubungan antara sistem pemasyarakatan sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana dengan tujuan pemidanaan yang dicanangkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi isu krusial dalam reformasi hukum pidana nasional. Pada tahun 2023, Indonesia mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP nasional ini membawa perubahan paradigmatik dalam tujuan pemidanaan, mengadopsi pendekatan yang lebih integratif antara retributif, rehabilitasi, deterrence, dan restoratif justice. Tujuan pemidanaan dalam teori hukum pidana telah berkembang dari pendekatan retributif klasik menuju paradigma yang lebih holistik dan humanis. Secara teoretis, tujuan pemidanaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aliran utama. Yang pertama, teori retribusi, di mana pemidanaan ini sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Teori ini menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Kedua, teori pencegahan, di mana pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun pencegahan umum terhadap masyarakat luas. Ketiga, teori rehabilitasi, di mana pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki dan membina pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan taat hukum. Keempat, teori restoratif justice, di mana pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses rekonsiliasi dan reparasi. Adapun filosofi sistem pemasyarakatan Indonesia. Sistem pemasyarakatan Indonesia didasarkan pada filosofi bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Konsep pemasyarakatan ini merupakan pengganti dari konsep penjara yang bersifat retributif dan isolatif. Filosofi pemasyarakatan bertumpu pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, humanis. 2. Reintegrasi sosial. Ketiga, pembinaan holistik. Keempat, partisipasi masyarakat. Filosofi ini sejalan dengan konsep sistem koreksi yang berkembang di berbagai negara yang menekankan koreksi pelaku terhadap daripada sekedar hukuman. Kerangka hukum yang mengatur hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia terdiri dari dua pilar utama. Pertama, KUHP nasional. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana, dan pedoman pemidanaan. KUHP nasional memperkenalkan konsep individualisasi pidana dan diversifikasi jenis pidana, termasuk pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kedua, Undang-Undang Pemasyarakatan
Undang-undang ini di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, hak dan kewajiban narapidana, serta mekanisme pembebasan bersyarat dan asimilasi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kemudian tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023. Di dalam ketentuan pasal 51 KUHP Nasional secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan yang merupakan inovasi signifikan dibandingkan dengan KUHP yang lama yang tidak secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan pemidanaan ini tidak lagi semata-mata bersifat retributif, tetapi juga preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Jenis-jenis pidana dan tujuannya. Di dalam KUHP Nasional 2023 memperkenalkan diversifikasi jenis pidana yang lebih luas dibandingkan KUHP lama. Jenis-jenis pidana pokok meliputi yang pertama, pidana penjara, di mana pidana ini tetap menjadi pidana pokok namun dengan penekanan pada pembinaan dan rehabilitasi. Kedua, pidana tutupan, di mana pidana ini pidana penjara dengan perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana tertentu. Ketiga, pidana pengawasan, pidana yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan intensif. Keempat, pidana denda, pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Kelima, pidana kerja sosial, di mana pidana ini berupa kewajiban untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Diversifikasi ini bertujuan untuk memberikan alternatif pidana penjara yang lebih humanis, efektif, dan mencapai tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana ringan. Pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dianggap lebih sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pidana alternatif dan inovasi pemidanaan. Salah satu inovasi yang penting dalam KUHP Nasional 2023 ini adalah penguatan pidana alternatif sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Pidana alternatif ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, untuk mengurangi over capacity, di mana pidana alternatif ini dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Kedua, lebih humanis. Pidana alternatif ini memungkinkan terpidana tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga proses reintegrasi sosial ini lebih mudah. Ketiga, lebih efektif untuk tindak pidana ringan. Untuk tindak pidana ringan, pidana alternatif dianggap lebih proporsional dan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.
Keempat, mendukung restoratif justice, di mana pidana ini pidana kerja sosial misalnya memungkinkan terpidana memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bentuk reparasi. Adapun sistem pemasyarakatan Indonesia berdasarkan struktur dan implementasinya, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini tentang pemasyarakatan merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang baru ini membawa beberapa perubahan penting. Yang pertama, penguatan hak narapidana. Undang-undang ini lebih menekankan perlindungan hak asasi narapidana, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, perlakuan, dan manusiawi. Kedua, diversifikasi program pembinaan. Undang-undang ini mengatur berbagai program pembinaan yang lebih komprehensif, termasuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ketiga, mekanisme pembebasan bersyarat yang lebih jelas, di mana undang-undang ini mengatur syarat dan prosedur pembebasan bersyarat, asimilasi, dan integrasi yang lebih rinci. Keempat, peran masyarakat. Undang-undang ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi narapidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, efektif, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai mana diatur dalam KUHP nasional. Adapun prinsip pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Prinsip-prinsip pembinaan meliputi yang pertama, pembinaan kepribadian. Pembinaan yang meliputi pembinaan spiritual, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan intelektual. Kedua, pembinaan kemandirian yang meliputi pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan agar narapidana ini dapat mandiri setelah bebas. Ketiga, individualisasi pembinaan. Pembinaan ini sesuai dengan kebutuhan, latar belakang, dan risiko masing-masing narapidana. Yang keempat, tahap pembinaan, di mana pembinaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap awal atau admisi dan orientasi, tahap selanjutnya pembinaan intensif, dan tahap akhir yaitu persiapan reintegrasi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, khususnya tujuan untuk memasyarakatkan terpidana dan membebaskan rasa bersalah. Kemudian program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana program rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini merupakan inti dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Program-program ini meliputi yang pertama, program rehabilitasi ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana, terutama bagi narapidana narkotika dan pelaku tindak pidana tertentu. Program rehabilitasi ini mencakup terapi psikologis, konseling, dan program detoksifikasi. Kedua, program pendidikan dan pelatihan, di mana narapidana ini diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal
dan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan lain-lain. Ketiga, program kerja, di mana narapidana ini dilibatkan dalam kegiatan kerja produktif, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Keempat, program asimilasi dan integrasi. Narapidana ini yang memenuhi syarat dapat mengikuti program asimilasi atau pembauran dengan masyarakat dan integrasi, yaitu pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas sebagai tahap persiapan kembali ke masyarakat. Selanjutnya, hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Secara konseptual, terdapat keselarasan yang kuat antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional 2023. Keselarasan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, orientasi rehabilitasi. Baik KUHP Nasional maupun Undang-Undang Pemasyarakatan sama-sama menekankan pentingnya rehabilitasi dan pembinaan narapidana. Tujuan pemidanaan ini untuk memasyarakatkan terpidana sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menekankan reintegrasi sosial. Kedua, pendekatan humanis. Kedua kerangka hukum ini mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam perlakuan terhadap narapidana. Pengakuan bahwa narapidana ini tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Ketiga, restoratif justice. Tujuan pemidanaan ini untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sejalan dengan program-program masyarakat yang mendorong rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kemudian, individualisasi, baik KUHP nasional melalui diversifikasi jenis pidana maupun undang-undang pemasyarakatan melalui individualisasi pembinaan, mengakui bahwa setiap pelaku tindak pidana memiliki kebutuhan dan resiko yang berbeda. Keselarasan konseptual ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia telah bergerak ke arah yang tepat dalam mengintegrasikan tujuan pemidanaan dengan pelaksanaan pidana melalui sistem pemasyarakatan, disharmonisasi dan implementasi. Meskipun terdapat keselarasan konseptual, berbagai kajian menunjukkan adanya disharmonisasi dalam implementasi sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Disharmonisasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada kesenjangan antara ideal dan realitas, di mana lembaga pemasyarakatan yang idealnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi, dalam praktiknya seringkali menjadi sekolah kejahatan yang justru memperburuk perilaku narapidana. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana. Kedua, keterbatasan program pembinaan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki program pembinaan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akibatnya, narapidana ini tidak mendapatkan pembinaan yang efektif untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Ketiga, over capacity, di mana kondisi over capacity di lembaga pemasyarakatan ini menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program pembinaan. Over capacity menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi, meningkatkan resiko kekerasan dan penyakit, serta menghambat
pelaksanaan program rehabilitasi. Keempat, kurangnya koordinasi. Terdapat kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan tujuan pemidanaan. Kelima, stigma sosial, di mana mantan narapidana ini seringkali menghadapi stigma sosial yang kuat yang menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional merupakan isu sentral dalam reformasi hubungan pidana Indonesia. Meskipun terdapat keselarasan konseptual yang kuat antara kedua sistem, masih terdapat disharmonisasi dalam implementasi yang disebabkan oleh berbagai tantangan struktural dan operasional. Dalam KUHP Nasional 2023 telah memperkenalkan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif dan integratif, mencakup pencegahan, rehabilitasi, retribusi, dan restoratif justice. Diversifikasi ini jenis pidana termasuk pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menunjukkan komitmen Indonesia untuk bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif. Secara paralel, Undang-Undang Pemasyarakatan 2022 telah memperkuat filosofi pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, implementasi sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk over capacity, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya program pembinaan yang berkualitas, serta tingginya tingkat residivisme. Kondisi ini menyebabkan lembaga pemasyarakatan seringkali gagal mencapai tujuan pemidanaan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi sekolah kejahatan yang kontraproduktif. Untuk mewujudkan integrasi yang lebih efektif antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, maka diperlukan reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan.